Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengumpulan data. Ini merupakan part ketiga, lanjutan dari part pertama dan kedua yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang data kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Contohnya sebagai berikut. Contoh pertama, adikku menyukai warna biru. Contoh kedua, Dani gemar bermain sepak bola. Contoh ketiga, nilai ulangan Sinta bagus. Dari ketiga contoh tersebut tidak mengandung unsur angka atau bilangan, sehingga data-data tersebut termasuk data kualitatif. Lalu yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa simbol angka atau bilangan. Data kuantitatif disebut juga data numerik. Contohnya sebagai berikut. Contoh pertama, berat badan Pak Andika 75 kg. Contoh kedua, nilai matematika Hani 85. Dan contoh yang ketiga yaitu siswa yang gemar sepak bola ada 10 orang. Dari ketiga contoh tersebut mengandung unsur angka atau bilangan, sehingga data tersebut masuk data kuantitatif. Lalu berikutnya saya akan berikan contoh soal yang saya ambil dari buku BSE halaman 207 nomor 2. Berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 5. Seperti ini datanya. Ada 30 data berat badan siswa kelas 5. Lalu pertanyaannya, yang A, tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 5. Pertanyaan yang B, berapa siswa yang beratnya 30 kg? Pertanyaan yang C, berapa siswa yang beratnya kurang dari 30 kg? Dan pertanyaan yang D, berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Mari kita jawab. Untuk yang A, dari soal kita bisa lihat bahwa berat badan terendah adalah 25 kg. Sedangkan berat badan tertinggi adalah 23 kg. Lalu jawaban untuk pertanyaan yang B, siswa yang beratnya 30 kg, kalau kita hitung sebanyak 9 siswa. Lalu jawaban untuk pertanyaan yang C, siswa yang beratnya kurang dari 30 kg, itu berarti siswa yang beratnya 25 kg dan 28 kg. Kalau kita hitung ada 11 siswa. Lalu jawaban pertanyaan siswa yang memiliki berat tertinggi sebanyak berat tertinggi yaitu berat 33 kg, kalau kita hitung ada 2 siswa.
Contoh soal berikutnya saya ambil dari buku BSE halaman 208 nomor 10. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Seperti ini nilai ulangan bahasa Indonesianya. Ada 30 siswa yang nilainya tercantum di situ. Pertanyaannya, yang A, urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Pertanyaan yang B, berapa nilai tertinggi? Pertanyaan yang C, berapa nilai terendah? Sedangkan pertanyaan yang D, kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Mari kita jawab. Untuk yang A, urutan data dari nilai yang terkecil. Nah, seperti ini. 60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 90, 95, 95. Untuk jawaban dari pertanyaan yang B, nilai tertinggi adalah 95. Jawaban dari pertanyaan C, nilai terendah adalah 60. Lalu jawaban dari pertanyaan yang D, siswa yang tidak tuntas sebanyak. Yang tidak tuntas berarti yang nilainya di bawah KKM, berarti yang di bawahnya 75, yaitu yang nilainya 60, 65, dan 70. Kalau kita hitung dari data tersebut, siswa yang nilainya 60, 65, dan 70 itu ada 7 siswa. Contoh soal berikutnya saya ambil dari buku BSE halaman 212 nomor 1. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5 materi penyajian data adalah sebagai berikut. Seperti ini datanya. Pertanyaannya adalah, yang A, dari data di atas tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Mari kita jawab. Untuk yang A, daftar nilainya adalah kita membuat data tersebut dalam bentuk susunan yang teratur dalam kolom dan baris. Karena datanya ada 30 data, saya membuatnya dalam 10 kolom dan 3 baris. Seperti ini. Datanya tidak perlu diurutkan, kita hanya menuliskannya dalam bentuk kolom dan baris. Untuk yang B, nilai yang paling tinggi adalah 95, sedangkan nilai yang paling rendah adalah 65. Untuk yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Seperti ini, urutan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, seperti ini. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.